Ya. Al-Banani Syarah Hasyiah Jamul Jawami halaman 46. Halaman 46. Wal hukmu al muta'arofu bainal usulin utawi hukum kang weruh antarane ulama usul bil isbati kelawan netepaken tarotan sebalen wa nafi'an nafi'aken ukhra sebalen kang weneh. Apa itu hukum? Khitabullah au ai kalamuhu nafsi. Jadi yang namanya hukum adalah khitabullah, khitab Allah, tegese makalam Allah kang bangsa zat atau kalam nafsi. Khitab Allah itu titah, perintah atau titah Allah, khitab Allah. Al-azali kang bangsa zaman azali, zaman durung ana makhluk. Al-musamma fil azali kang den arani ing dalam azali, khitoban ing khitobe, hakikotan kang hakikate. Al-asing se kaul asoh. Kama sayati kayak barang kang bakal teka iya emak. Jadi yang namanya hukum adalah khitabullah sejak zaman azali. Apa tuh azali? Nisbatul lil azal wa huwa adamul awaliyah. Tidak ada awal, tidak permulaan. Nah, ini hampir sama maknanya dengan qadim ya. Cuman sini wa huwa a'amu minal qadim, wa huwa ya azali, a'amu itu lebih umum tinimbang saking qadim. Jadi memang semirip dengan qadim, tetapi azali itu lebih umum. Karena kalau azali itu mencakup dua hal, yaitu antara wujudi dan adami, antara adanya ada sesuatu dengan ketiadaannya sesuatu. Jadi mencakup pada adami dan wujudi. Sementara kalau qadim itu hanya qadim, wujud, hanya wujudi. Fayahtasu bil wujudi. Tuh. Jadi kalau qadim yahtasu bil wujudi. Bikhilafil azali, beda dengan azali mah. Wakil huma bima'na wahid, cuma satu kilma. Azali dan qadim sama, begitu. Tapi kalau di sini a'ammu lebih umum azali daripada qadim. Kalau azali itu masuk mencakup kepada adami dan wujudi. Sementara kalau qadim itu hanya wujudi. Wujud itu ada ya, qadim. Bukan maknanya terdahulu, qadim itu tiada awal atau terdahulu tanpa bermula, bahasa Indonesia mah. Makanya ini salah satu sifat salbiyah ya. Jangan dimaknai secara lughah. Al-muta'allaku bi fi'il mukallaf. Yang mana khitab Allah itu al-muta'allaq kang gumantung ya khitab Allah bi fi'il mukallaf kelam pegawaian atau perbuatan mukallaf. Baligul akil, mukallaf itu tegasnya mah wong kang balik tur kang berakal. Ya, ta'alluqon kelawan gumantungan maknawiyan kang bangsa makna qabla wujudi sedurung wujude makhluk. Ya. Mukallaf. Qabla wujudi sedurung wujude mukallaf. Kama saya tikai barakan bakal teka iya emak. Jadi yang mukallaf itu baligil akil, ta'alluqan maknawiyah qabla wujudihi. Kama sayati wa tanjizian lan ta'lik tanzil. Ta'lik tanzil ba'da wujudi seuise anane mukallaf. Ba'dal ba'sa seuise keutusan Kanjeng Nabi. Ba'dal ba'sa seuise keutusan Nabi ya, setelah nubuah. Id karena la hukma qablaha orana hukum sedurunge ba'sah. Ya, tiada hukum sebelum adanya Rasul. Kama sayati kayak barang bakal teka iya emak. Jadi karena yang namanya hukum itu ada ketika sudah adanya Rasul yang diutus pada suatu kaum. Apabila suatu kaum itu belum ada Rasul yang menyampaikan tablik kitab Allah, maka tidak ada dosa, tidak ada pahala. La hukma, tidak ada hukum qablaha sebelum ada yang diutus kenabian ya, rasulan pada suatu kaum itu. Kalau Nabi Muhammad ya seluruh kaum.
Tapi seandainya ada suatu kaum yang terpencil, tidak ada sampai tentang kabar tentang Islam misalkan, itulah hukma qablaha. Ini Ahlus Sunnah ya. Beda anti Mu'tazilah. Min aisu innau ke saking kira-kirane atau saking arah-arah innau setuhune mukallafun iku mukallaf mulzamun ma fihi, tegese wong kang eh, mulzam kang den tetepaken, tegese wong kang den tetepaken ma barang fi ing dalem ma kulfatun utawi peperden, kama yu'lam kama yu'lamu kayak barang kang bakal den teka, kayak barang kang bakal den weruhi iya emak, mima sayati saking barang kang bakal teka iya emak. Fatanawala maka merkoleh ia ta'rif al fi'la ing pegawean atau perbuatan al qalbi kang bangsa ati, al i'tiqad kang bangsa keyakinan, wa ghairi lan seliyane qalbi atau sedurunge fi'lal qalbil i'tiqad. Seperti apa? Seperti niat misalnya. Karena bangsa pegawean qalbi itu kan keyakinan. Wa ghairi atau selain keyakinan misalkan niat gitu. Wa qauli wa ghairi lan bangsa qauli ucapan, wa ghairi lan selainnya qauli apa ya fi'li pegawean perbuatan. Wal kaffa lan nyegah wal mukallaf lan ing mukallaf al wahid kang suwiji ya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam kayak Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khosaisohi dalam pira-pira kekhususan kanjeng Nabi. Nah, wal aksaru lan ake-ake wong minal wahid saking kang suwiji wal muta'allaqu bi aujahin lan kang gumantung kelawan pira-pira dalan aujah pira-pira dedalan ta'alluq kang gumantung asala sati kang telu minal iktidoi nyatane saking iktido tuntutan al jazim kang tetep wa ghairil jazim lan selene kang tetep wa takhir lan pemilihan milihaken al atiyah kang bakal teka litanawuli karena merkolehe haisi sati taklif bangsa arah peperden lil akhiro ini iku kadue akhir karone minha saking salasah kal awali zohir kaya kang awal kang zohir. Apa yang awal itu? Yaitu jazim ya, yang awal itu jazim. Yang salasah ini berarti pertama iktidaul jazim wagil jazim sama takhir itu penetapan dan selain penetapan sama takhir pemilihan. Kal awal zohir kaya kang awal yaitu jazim az-zohir kang zohir fa inna maka satuna kelakuan laula wujudi taklif lamun ora ananiu taklif lam yujada maka ora den temu ya akhiro ini ala taro anata ora ningali sira ila intifaihima maring dadi tetepe akhiro ini qoblal ba'asa sedurunge utus rasul ya setelah nubuah ka intifai taklif hale kaya madaninya apa kal intifai taklif hale kaya sepine taklif hale kaya sepine taklif qoblal bu'sah. Jadi sebelum nubuah itu ya nggak ada hukum. Suma khitabul mazkur kari-kari utawi khitab kang disebut ya dulu alai kitabu was sunnah. Ya dulu kang nuduhakeun ingatese khitab al kitabu apa Al-Qur'an was sunnah lan hadis. Wa ghairihima lan selainnya kitabullah was sunnah. Apa itu ghairihima itu? Yaitu ijtihad para ulama. Nah, itu ya. Jadi kitab yang disebut itu menunjukkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu yang ada titah
secara langsung maupun yang dipahami oleh para ijtihad. Wa kharaja bi fi'il mukallaf, lan kejaba keluar kelawan perbuatan mukallaf. Apa itu khitabullah muta'alluq bizati? Apa khitab Allah yang gumantung kelawan zatnya Allah wa sifati lan sifatnya Allah. Wa zawati mukallafi lan pira-pira zat wong kang mukallaf dan pira-pira zat sake wong mukallaf. Jadi keluar daripada khitab Allah, apa itu khitab Allah muta'alluq bizat? Yang mana khitab Allah yang berkaitan tentang zatnya Allah dan sifat-sifatnya Allah serta zat-zat yang ada pada diri mukallaf. Karena ini udah ilmunya ilmu Allah gitu ya, yang nggak mungkin kita pahami. Wal jamadati lan pira-pira perkara kang ora dari ruh. Kamadullah kaya den tuduhakene ucapane Allah taala la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai. Oh, ya. Orang ana pangeran angin dia. Siapa dia itu? Allah kang ngedadiaken sama-sama siji-wiji. Walaqad khalaqnakum. Lan ucapan Allah walaqad khalaqnakum wa yauma nasiril jibala. Itu mah di luar daripada kitabullah itu mah. Wa bima badau lam barang suwise emak madlulun apa mana kang den tuduhaken. Ya. Wa ma ta'maluna min qaulihi ta'ala lan nafat ma ta'maluna min qauli saking ucapan Allah taala wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna itu maksudnya. Wa ma ta'maluna lan nafat ma ta'maluna min qauli saking ucapan Allah taala wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna itu. Wa ma ta'maluna lan perkara kang mawaruhakeun sira kabeh ing ma. Fa inna mangka satune ma ta'maluna muta'allaqun bi fi'li mukallaf iku gumantung kelawan pegawean perbuatan mukallaf. Min haitsu saking ara-ara innahu satune fi'li pegawean satune fi'lin makhluk lillah iku kang den ciptakaken kaduwe Allah taala. Wala khitaba yata'allaqu bi fi ghairi balik lan ora ana khitab kang gumantung iya khitab kelawan perbuatan ghairil balik sing sedurunge balik al akil tur kang berakal. Atau wa wali usabi lan utawi wali bocah cilik wal majnun lan wong edan mukhatabun iku kang den khitabi biadai kelawan nekani ma perkara wajib kang wajibaken iya ma fi malihima ing dalem hartane harta bendane sobi wal majnun minhu saking hukum ya. Atau saking ma minhu saking ma kazakati zakat zakat wadomani mutlak kalan nempuhi mutalafik barang kang den rusak. Jadi orang anak kecil sama orang edan mah tetap mendapatkan khitab dengan menekannya wajibnya. Siapa yang kena wajib di dalam menjaga harta bocah cilik dan orang edan misalkan, yaitu para walinya itu. Kayak zakat fitrah, anak kan belum mukallaf ya, tapi tetap di kewajiban menjaga. Siapa yang menanggungnya itu, yaitu orang tuanya. Wadomani mutalaf atau orang gila yang merusak sesuatu, maka ketempuhan siapa yang nempuhin, yaitu walinya itu. Kama yukhotobu sohibul bahimatu kayak barang kang den khitobi apa wong kang ngeduweni raja kaya hewan ternak bidomani kelawan nempuhi ma barang atau perkara atlafathu kang rusak iya bahimah ing emak. Jadi hewan itu merusak sesuatu, misalkan merusak pagar, merusak tanaman kita, halaman kita. Haisu sekira-kirane atau searah-arahnya paroto PPK iya sohibul bahimah fi hifziha ing dalam pengeraksane bahimah. Litanazzuli karena dadi temurun fi'liha pegaweane bahimah fi hadil halati ing dalam ikilah tingkah mangzilata fili kelawan mangzilah atau mangzil pegawaiannya sohib kelawan mangzilahnya pegawaiannya perbuatannya sohib
Wasihatu ibadati sobi utawi sahe ibadah bocah cilik kasolati kaya solate sobi wasaumi lan puasane sobi al musabi alaiha al musabi ya apa lil ya lam ya li musabi alaiha karena den ganjar karena den ganjar ia bocah ya sobi alaihi ngatasé ibadah laisa kang ora ana laisa kang ora ana iya sihatu tuh sahe li anau iku karena setune sobi ma iku barang makmur ya makmurun iku kang den perintah li anau karena setune sobi makmurun iku kang den perintah biha kelawan ibadah kal balik kayak balige nah, gitu tetap bocah cilik itu tetap diperintah itu untuk melaksanakan karena ada hadis ya kayak misalkan sholat aja usia itu harus udah disuruh ini sholat. Kenapa seperti itu? Mima sayati kayak saking barang kang bakal teka iya mak min imtina'i taklif. Saking nyegahe merdi wal ghafil wong kang lali wal mulja'i lan wong kang den ungsiaken wal mukroh lan wong kang den paksa. Wa yarji'u dzalika lan bebalik apa mengkono imtina'u taklif fi tahqiqi maring nyatakaken ila intifa'i taklifi maring sepi merdi-merdi al balik wi wong kang balik al akili tur kang berakal fi ba'di ahwali dalam sebagian tingkahe baligil akil wa amma khitabul wad'i lan nepon utawi khitabul wado al-ati kang bakal teka falaisa mangka iku ora ana iya khitabul wad'i minal hukmi saking hukum al muta'arofi kang kena weruhan kama masya kayak kang berjalan yang lagi ngatasé emak al musonifu sapakim musonif jadi khitab Allah ini tetap taklifi ya bukan yang khitab Allah yang wad'i yang taklif ya kan ada hukum ada taklifi ada wad'i kan kalau taklifi itu kayak wajib sunnah makruh haram kalau wad'i kan kayak syarat-syarat sahnya ya syarat-syarat sah terus batal terus ajimah segala macam itu wad'i itu tetapi kalau musonib dan mayoritas ulama yaitu kitabnya di kitab Allah ini selain enggak termasuk wad'i ya enggak termasuk hukum wad'i waman ja'alahu lan utai uwong kang ngadadiaken iya uwong hu ing khitabul wad'i minhu saking hukum kamaktaru ke barang kamilih ing ma Ibnu Hajib sapa imam atau Syekh Ibnu Hajib. Nah, beda nih. Kalau Ibnu Hajib memasukkan atau menjadikan khitabul wad'i sebagai hukum khitab Allah gitu. Jadi ya kalau Imam Ibnu Hajib yang namanya khitab Allah itu termasuk khitabul wad'i. Selain khitab taklifi juga khitab wad'i. Zada nambah ya wong fi ta'rif dalam ta'rif as-sabiq kang dingin. Ma ya dakhulahu ma ing barang ya dakhulahu kang manjing ya ma ing ta'rif sabik. Faqala mak ngucap ya wong atau Ibnu Hajib khitabullah al-muta'alliqu bi fi'lil mukallaf. Tuh. Itu khitab Allah kang gumantung bi fi'lil mukallaf kalawan perbuatan mukallaf bil iktidai kalawan neterapi awit takhir atau milih
awil wadi atau nyilihaken atau wado atau nyilihaken. Ya. Lakin nau tetapi ne ta'rif la yashmalu iku orang ngewong ku ya ta'rif minal wad'i saking wado ma ing barang muta'allaqahu kang gumantung iya ma ghairu fil mukallaf iku seliyane perbuatan mukallaf kazawali kaya lengsere serangenge matahari ya sababan hal jadi sabab liwujubi dzuri maring kewajiban atau maring wajibnya sholat dohor karena syarat itu masuknya jadi sebab wajibnya dohor ketika syurupnya matahari tidak masuk kalau yang berkaitan dengan modi kalau yang hanya ikhtilaf wa istimalan musanifulan ngepri pegawaian atau wa istimalan ngepri amal atau pegawaian al musonif sapaki musonif kagoyeri kayak selain musonif sumalil makan ini siapa selain musonif di para jumhur sumalil makan sama ya ing lafat sama lim makani kadue panggonan al majazi kang bangsa majaz kasiron kelawan akeh oke. Jadi menurut musonif istimalam penggunaan lafad kalau munafsi itu hanya berupa majaz saja gitu. Makanil majaz kasiron kelawan ake wayu bayun lamar telat musonif fi kulli mahal dalam saban-saban panggonan bima yunasabahu kelam barang kang mantes si iya ma ing mahal kama sayati kaya barang kang bakal teka iya ma fa qaulu maka utawi ucapan musonif huna dalam kena iki mahal wamin sama nah, itu dia dan saking mengkono sama ini saking mengkono apa mengkono hukum kitabullah al hukmu kitabullah ya min sama saking mengkono al hukmu kitabullah ay tegese min huna in dalam kana iki al hukmu kitabullah wa utawi iya huna annal hukma satune hukum kitabullah iku kitab Allah min ajli dzalik tegese saking arah-arah mengkono kitabullah al hukmu kitabullah situ nakulu ngucap isun la hukma illallah orana hukum angin kadue Allah jadi tiada hukum kecuali itu hukum Allah dari Allah fala hukma lil aqli bisyai'in makorana hukum kadue akal kelawan sewiji-wiji. Ini beda dengan Mu'tazilah. Jadi kalau misalkan seseorang itu belum mendapatkan belum ada ba'sa utusan, belum datangnya wahyu atau belum datangnya rasul ke suatu kaum, maka dia tidak dihukumi apapun. Berbuat apapun tidak kena hukum. Karena la hukma illallah tidak hukum kecuali hukum Allah. Sementara dia tidak mengetahui apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an kitabullah dan sunnah. Oleh karena itu beda dengan Mu'tazilah. Kalau di sini fala hukma lil aqli orana hukum kan duwe akal kelawan suwiji-wiji. Ari Mu'tazilah mah tetap meskipun seorang utusan itu belum sampai, seorang rasul atau belum diutusnya sesuatu kepada kaum tersebut belum ada rasul, tetap diganjar dosa pahalanya itu. Karena akal yang menentukan. Manusia diberi akal sehingga manusia bisa tahu mana baik, mana buruk. Membunuh itu secara akal itu perbuatan tercela. Menolong itu secara akal perbuatan yang baik, maka tetap diganjar menurut Mu'tazilah. Tapi kalau menurut Asy'ariyah, Ahlus Sunnah itu tidak, sebelumnya ada kitab Allah, sebelumnya ada utusan yang ini. Ini nanti di bab selanjutnya sih penjelasannya. Ada di sini kan ini mah bukan salah jawaminya ini. Masih Hasya Al-Banani itu yang kotak kecil ini. Al-Mu'tazilah bitahkimil aqli wa raddu alaihim. Jadi Mu'tazilah mah meletakkan hukum pada akal.
Sementara Ahlussunnah menolak hal tersebut. Gitu. Kalau Mu'tazilah mah akal tuh di atas sesuatu, akal di atas. Mima sayati saking barang kang bakal teka iya emak anil Mu'tazilah saking Mu'tazilah al mu'abar ikang den. Mu'abar wilang-wilang, hitung-hitung. An ba'di saking sebagian emak bil husni wal qabih kelawan hasan wal qabih lan qabih. Perbuatan baik dan perbuatan jelek. Nanti pembahasannya. Karena Mu'tazilah itu beda lagi. Segala perbuatan baik dan buruk itu secara akal sudah bisa diketahui. Gitu tuh. Wala masyarikahu lan semangsa-masa nyekut tone susukuton ya, susukutone ya ba'doh fi ta'birin dalam hitung-hitung bima kelawan karone hasan qabih anhu saking ba'dih anhu saking ba'dihi ma apa barang yahkum bihi kang hukumi bihi kan ma al aklu apa akal wifaqon karena nyocoki badau maka ngwiti musonib bihi kan ma tahriron kelawan tahrir ngebersihaken al mahali panggonan an nazai kang persulayaan faqala mengucap musonib wal husnu wal kubhu wallahu a'lam bissawab. Nanti bab selanjutnya itu penjelasan tentang husnu wal kubuh, perbuatan baik dan perbuatan jelek. Apakah syariat yang menentukan? Apakah Al-Quran dan Sunnah kalau Islam ya, itu Quran hadis itu yang menentukan mana baik mana benar? Ataukah akal yang menentukan itu baik atau benar? Karena ada secara akal itu baik, tapi tidak secara syariat. Ada secara syariat itu baik, pasti baik secara akal. Kalau Ahlussunnah itu seperti itu. Tetapi kalau Mu'tazilah enggak. Akal baik dan buruk itu akal yang menentukan. Sehingga karena akal itu salah satu ciptaan Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka mempergunakan akal itu menentukan baik dan buruk meskipun belum ada wahyu yang turun. Itu.